Indonesia akan bangkit kembali, saudara. Siap berjuang. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Marilah kita rapatkan barisan demi membela agama. Marilah kita satukan tujuan demi menjaga ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadayana? Nikmat terbesar bisa berkumpul bersama para ulama di tengah majelis ilmu, di tempat orang-orang soleh. Kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat untuk dia, karena dialah kita bisa bersaudara dari pulau Sumatera nun jauh di sana sampai ke Ciamis, mengandung 9 bulan 10 hari ibu kita dengan suku berbeda, warna kulit dan bahasa, tapi disatukan oleh namanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Agus Malik, tadi disebut Primus. Yang kedua, Ketua Yayasan Kiai Haji Nonop Hanafi. Kemudian kebanggaan kita Kiai Haji tapi bisa jadi wakil gubernur, sudah didoakan untuk jadi presiden, Kiai Haji UU Rujhanul Ulum. Kemudian Kiai Haji Sarif Hidayat, Kiai Haji Saiful Uyun, Kiai Haji Profesor Dr. Yani Fadil Ainu Samsi, para ajengan, para kiai, alim ulama, muslimin muslimat, hadirin hadirat, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita santri berprestasi. Ustadz Somad tidak boleh ceramah di luar tema. Santri berprestasi. Mana dia santri yang berprestasi itu? Ada di hadapan Ustadz Abdul. Mereka dibentuk dengan cara yang luar biasa dan itu hanya ada di Indonesia. Dari mulai bangun tidurnya. Saya tadi malam dari Banjar, perjalanan panjang, lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Maka begitu sampai langsung terkapar, bukan terpapar, tapi kemudian terbangun di tengah malam karena suara santri berprestasi sedang mengumandangkan ayat-ayat Allah. Sekarang kita berhadapan dengan orang yang dikatakan berprestasi, EQ-nya 4. Bukan EQ 4. Indeks prestasinya 4. EQ-nya hebat, katanya cerdas, juara kelas, bangun jam 7.30. Bukan berprestasi. Mengapa mereka dikatakan berprestasi? Mereka berprestasi bukan karena prestasinya di kampus, di kelas, di lokal. Mereka berprestasi yang pertama melawan dirinya sendiri, melawan ngantuknya, melawan tidurnya.
Kalau matanya saja tidak dapat dia lawan, apalagi Belanda dan Jepang. Mereka berprestasi. Kenapa? Wa minal laili fatahajjad. Berat bunyi kalimatnya. Tahajjad, lawan kantukmu, lawan tidurmu, lawan matamu. Dan mereka berhasil melawan itu semua. Mereka berprestasi. Mereka setelah bangun tidur, sama seperti lagu dulu, bangun tidur ku terus mandi. Mereka mandi, mereka segar. Terapi mandi subuh sejak dulu diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sekarang baru dipelajari orang barat. Mereka mengajarkan terapi mandi subuh dengan air dingin, segar bugar. Mana buktinya? Nih, sudah beberapa kata sambutan, tidak ada satupun yang menunduk tertidur. Matanya segar bugar. Mereka berprestasi, tubuhnya bersih, badannya sehat. Mereka adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan. Menjelang azan subuh, setelah mereka bangun, mandi, gosok gigi, segar, mereka baca Quran. Menjelang azan subuh mereka bersolawat, berganti-gantian melantunkan solawat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka melantunkan istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama azab itu turun, ingin diturunkan malaikat ke bumi ini. Kenapa azab tidak jadi turun? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mereka masih tetap beristighfar. Setelah itu mereka tetap sarapan pagi. Karena kalau tidak sarapan, mereka tidak bisa masuk pelajaran ke kepala mereka. Sesuai isi kepala dengan isi perut. Di sini perut, di sini kepala. Jangan sampai di sini kepala, di sini juga perut. Lalu kemudian setelah itu mestinya hari ini mereka masuk kelas, tapi mereka rela mengorbankan kelas mereka karena kedatangan ujian akhir semester. Karena semua isi ceramah ini insya Allah akan masuk ujian. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mereka bukan berprestasi lalu kemudian disematkan titel, lalu kemudian mereka dianggap mahasiswa yang luar biasa S1, S2, S3, tapi mereka berprestasi dari mulai zahir, batin, kukunya diperiksa, azfaraka, kukumu, inna syaitana yaq'udu ma tala minha. Saya masih ingat dulu di pesantren itu semua diperiksa, dari mulai rambut sampai gigi sampai semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mohon maaf Ustaz Abdul Somad tadi sholatnya di rumah kiai, tetap berjamaah kami, karena kalau kami masuk masjid masuknya cepat ke masjid, cuman keluar dari masjid ini yang lama. Banyak jebakan-jebakan Batman. Santrinya sayang semua sama Ustaz, semua ingin bersalaman, semua ingin mengambil barokah para ulama, para kiai, para ajengan. Mereka adalah yang dididik untuk memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berprestasi luar biasa. Jadi apa standar prestasi menurut pesantren Miftahul Huda 2? Prestasi adalah ketika mampu mengendalikan diri sendiri. Itulah prestasi. Berapa orang tua yang sanggup membangunkan anaknya bangun pagi? Berapa orang tua yang sanggup membangunkan anaknya untuk mandi pagi? Berapa orang tua yang sanggup mengajarkan anaknya untuk bersolawat, untuk berzikir, untuk beristighfar sebelum azan subuh? Sulit orang tua melakukan itu. Tapi ketika dia serahkan anaknya ke pesantren, anaknya mendapat label santri, maka mereka mengamalkan itu 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun lamanya. Setelah keluar mereka dari pesantren ini, mereka adalah orang-orang yang mandiri, mandi sendiri, mandiri,
mereka tidak perlu lagi dibangunkan, karena mereka adalah orang-orang yang Allah bisa karena biasa. Mereka terbiasa, pakaiannya putih bersih, pecinya ada yang hitam, ada yang putih. Mereka ada anak-anak yang terdidik luar biasa. Daftarkan segera anak-anak Anda ke Miftahul 2 sebelum tanggal penutupan berikut ini. Jangan lupa potong videonya, upload ke Instagram, ke YouTube, subscribe, like, and share. Nah, setelah mereka berhasil di pesantren selama 6 tahun lamanya, zahir batin mereka sehat, kepala mereka diisi dengan nahu, sarab, mantik, ma'ani, bayan, balaghah, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasat. Diisi pula dengan ulumul hadis, mustalahul hadis, rijalul hadis, muskilul hadis, mukhtaliful hadis. Diisi pula kepalanya dengan arud qawafi, diisi kepalanya dengan tajwid, tahsin Al-Qur'annya, hafalannya luar biasa. Lalu kemudian ada pula tafsir wa ulumul Qur'an. Maka setelah itu silakan engkau terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang karena kau tahu di mana letak sarang. Silakan mau jadi apa? Anak-anakku sekarang lihat ke depan, kau mau jadi apa? Silakan, tinggal pilih saja. Oh, saya mau sibuk di bidang tarbiyah, ikut jejak Kiai Haji Agus Malik di bidang tarbiyah. Saya sibuk di bidang harakah, ikut gerakan Kiai Haji Nonom Hanafi, harakah, menggerakkan jamaah. Saya mau sibuk di bidang siasah, tinggal ikut jejak Kiai Haji UU Rujhanul Ulum di bidang siasah. Mereka tidak pernah kelahi, tidak pernah Kiai UU mengatakan ngapain sibuk di pesantren aja, mesti sibuk di siasah. Dan Kiai Agus Malik juga tidak berkata ngapain jadi kiai cuman sibuk di siasah. Mereka berbeda jalan, tapi tujuan mereka adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Yang ku maksud dalam hidup ini adalah engkau ya Allah, dan ridhamulah yang ku cari. Kalau sudah dapat ridha Allah, surga sudah pasti di tangan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada di antara santri ini yang akan menjadi tentara. Nampaknya enggak banyak yang mau. Tapi kalian mesti ada yang jadi tentara, anakku. Supaya apa? Supaya ketika aku yang ceramah, kalian yang mengawal, sehingga yang gila-gila jadi waras. Oh, kalau begitu Ustaz Abdul Somad menyepelekan brigade santri. Tidak. Ini adalah anak-anak muda yang luar biasa. Harus ada di antara anakku yang jadi polisi. Harus ada di antara anakku yang menjadi dokter spesialis. Banyak yang mau. Dari bunyi aminnya kelihatan. Tapi pesantren tetap tidak kalian tinggalkan. Dokter spesialis punya tempat praktek hebat, tapi juga punya pondok pesantren. Setuju? Malahan dokter spesialis itu pesantrennya luar biasa. Tahfizul Quran, yatim piatu, fakir miskin, gratis semuanya. Siapa yang tidak senang? Impian masa depan. Waktu kalian punya pondok pesantren, kalian jadi polisi, kalian jadi tentara, kalian jadi pengacara, kalian jadi hakim agung, kalian menjadi dokter, kalian punya rumah sakit. Ketika itu Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi saya tidak sedih. Sebab apa? Sebab pahala kalian mengalir ke makam Abdul Somad. Inilah namanya multi level marketing. Bukan 5%. Saya tidak dapat aliran pahalanya 10%. Saya tidak dapat aliran pahalanya 50%. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Abdul Somad dapat 100%. Nampaknya banyak yang gak setuju. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai masanya ucapan ini akan terjadi pada diri kalian
Di saat itu barulah kalian ingat, oh ini yang disampaikan Abdul Somad beberapa tahun yang lalu untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah, kata kalian. Nanti, bukan sekarang. Gajah umurnya sama dengan manusia, matinya 60-70 tahun. Tapi gajah begitu lahir sempoyongan, tegak berdiri, langsung lompat bisa lari. Tapi manusia tidak begitu. Dia mesti merangkak, dia mesti belajar duduk, dia mesti belajar berdiri. Setelah itu baru berlari. Proses manusia lambat. Mengapa manusia lambat? Karena dia mesti diisi dengan ilmu pengetahuan, mesti diisi dengan akhlakul karimah. Di pesantren inilah kalian dididik. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, fikihnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi, ahlus sunnah wal jamaah, sampai mati tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa nanti kalian belajar fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Hambali, enggak masalah, karena kalian sudah kuat dalam bidang mazhab Syafi'i. Diawali dari Matan Takrib, lalu kemudian Fathul Qarib, lalu kemudian naik kepada I'anatul Talibin, lalu kemudian kalian selesaikan Mahalli. Setelah itu baca kitab-kitab besar, lalu kemudian setelah itu bisa membaca kitab 4 mazhab, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Imam Ibnu Rushd, lalu kemudian membaca fikih mazhab yang lain. Gak apa-apa untuk muqaranah, perbandingan, itu adalah kekayaan fikih. Tapi kalian sudah punya pegangan, kalian seperti pokok kayu, akarnya tunggal menghunjam ke bumi, tapi pucuknya ke atas. Kalian akan dikenang sepanjang zaman, kalian akan menjadi pemimpin negeri ini insyaallah, amin. Tapi setelah Kiai UU, karena tadi sudah didoakan Kiai Nono, setelah beliau 2 periode baru antum. Gak ada yang mengaminkan. Aminnya sir Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada benteng yang bisa menyelamatkan anak-anak muda ini dari narkoba, dari ngelem, LGBT, pacaran. Benteng terakhir adalah benteng pondok pesantren. Mau suka nggak suka, mau setuju nggak setuju dengan saya, terserah. Wahai pakar-pakar pendidikan, wahai yang hebat-hebat dengan teori pendidikan, siapa yang bisa menyelamatkan anak kalian dari sabu-sabu, dari khamar, dari seks bebas, dari LGBT? Tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali pondok pesantren. Betul? Pakar-pakar pendidikan yang hebat-hebat itu ceramah ke sana kemari, memberikan seminar, lokakarya. Apa yang terjadi? Anaknya cabut, pacaran, pakai sabu-sabu, inek, mabuk, zina. Siapa yang bisa menjaga mereka? Yang bisa menjaganya adalah kiai. Yang ada bisa menjaganya ibu nyai. Yang bisa menjaganya adalah guru-guru di pondok pesantren. Ya Allah, balas kebaikan para kiai, sehatkan badan mereka, panjangkan umur mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Aset bangsa sebanyak ini, siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Berapa banyak anak-anak yang berprestasi, ganteng luar biasa, ternyata homo. Berapa banyak yang nampaknya hebat, artis terkenal, ketangkap pakai sabu-sabu, narkoba, sakau, mati overdosis. Tapi santri-santri Masya Allah, lembut, ganteng, berselawat. Sebelum Ustadz Somad keluar, mereka sudah melantunkan Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan Nabi, Qamarun ya wajamil, wajamil, wajamil sidnan Nabi,
wa jamil. Suaranya bagus, wajahnya ganteng, betapa senang calon-calon mertuanya. Kalau orang tua sudah pasti senang. Makanya nanti kalau ada anak-anak muda ini, nasib baik anak saya laki-laki. Kalau nasib anak saya perempuan, saya pilih salah satu jadi menantu saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anak-anak yang ganteng, yang bersih, yang suci ini good, bagus, look dilihat, good looking, enak dilihat, bukan radikal. Takbir. Masalah tenaganya jangan ditanya lagi, jalan kaki sampai ke Jakarta dia kuat. Kalau nggak percaya aja lagi. Mereka ini kuat semua. Abdul Somad aja yang pandai ceramah, yang katanya gagah perkasa, kuat tenaganya. Mana? Mereka sudah terbukti. Saya melihat di televisi secara nyata, meleleh air mata saya melihat mereka berjalan. Datang orang kampung membawakan minuman, makanan, mensupport mereka. Akhirnya begitu mereka sampai di Monas, disambut dengan gegap gempita. Takbir. Kami di Pulau Sumatera, nun jauh di sana, menonton di televisi, melihat mereka berjalan sampai akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan. Dipeluk haru, terlintas di pikiran saya, mungkinkah aku bisa berjumpa dengan mereka? Allah menyambut doa itu. Hari ini dipertemukan Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Ada rasa di dalam lubuk hati paling dalam yang kecil, aku ingin jumpa dengan mereka, aku ingin bersalaman dengan mereka. Dikabulkan Allah di musim Covid. Yang katanya nggak mungkin bisa keluar kota, yang katanya nggak mungkin bisa ketemu, yang katanya nggak mungkin, tapi Allah berkehendak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Hari ini Allah mau membuktikan, hai Abdul Somad, semua manusia mengatakan tidak, tapi kalau Allah berkata iya, maka terjadi. Akhirnya kami pun bertemu. Nah, itu diajarkan di kepala santri. Santri-santri diajarkan demikian. La ini jitama'atil ummatu, berkumpul semua umat, ala ayyadurruka bisyai'in, ingin memudaratkanmu. Semua umat di dunia ingin berkumpul memudaratkanmu. La yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Tidak akan terjadi kalau tidak ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, pena sudah terangkat. Wa jaffatis suhuf, tinta sudah terangkat, pena sudah terangkat, kertas-kertas takdir sudah kering, kematian sudah di tangan kuasa Allah. Ketakutan tidak memperlambat kematian, keberanian tidak mempercepat kematian. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in. Itu kan yang ada dalam kepala kiai, yang ada dalam hati santri, maka mereka bisa berjalan sejauh itu. Saya ngelihat di Google Map aja capek. Saya tulis Ciamis ke Jakarta, enter. Beloknya banyak sekali. Berapa jam baru sampai? 4 jam sekian menit. Mereka bisa. Ternyata punya kekuatan. Kekuatan itu datang dari mana? La haula wala quwata illa billah. Saya sebetulnya tidak layak menceramahi anak-anakku sekalian. Andai dibuat peraturan di depan pintu gerbang, yang boleh ceramah di Miftahul Huda 2 hanya yang pernah jalan kaki dari Jakarta ke Ciamis. Untung itu nggak ditulis di pintu. Yang boleh ceramah di sini hanya yang lulus fit and proper test. Saya datang kemari cuman tapi mereka tidak sombong, mereka tidak angkuh, mereka menerima siapapun yang datang. Abdul Somad yang datang pakai mobil, silakan ceramah. Abdul Somad yang nggak kuat jalan kaki, silakan ceramah. Mereka punya prestasi tapi tidak angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi
siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Kenapa mereka tidak sombong? Karena mereka dididik oleh para kiai. Tadi pagi waktu mau makan, Ustaz Abdul Somad silakan sarapan, saya ambil piring. Santri-santri duduk di samping meja makan. Pas saya mau ngambil sup, saya mau senyum ke mereka, mereka nunduk. Saya maksudnya mau senyum, nunduk. Gimana saya mau senyum? Oh, ternyata setiap setengah jam ganti mikrofon. Hebatnya Miftahul Huda 2. Setiap 30 menit ganti mikrofon. Tidak hanya ganteng, tidak hanya kuat fisik kakinya, tapi juga mapan secara ekonomi. Gimana mau buat pesantren besar, businya jeril kereta api? Berapa rel yang hilang ini? Oleh sebab itu, ini santriwan santriwati ini nanti akan menjadi entrepreneur. Cita-cita mereka tinggi, setinggi bintang di langit, tapi kaki mereka tetap nginjak ke bumi. Sebab kalau kakinya nginjak ke bumi itu hantu. Mereka adalah cita-citanya luar biasa. Ada di antara mereka nanti yang akan menjadi pedagang tahu tempe. Loh, gak banyak yang mengaminkan. Memang dia pedagang tahu tempe, tapi ekspor impor 5 kontainer sehari ke Jepang. Tadi pas dibilang tahu tempe, anjir. Pas 1 hari 5 kontainer ke Jepang, amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, cita-citanya mesti tinggi. Ini pas ditanya, nah cita-citanya mau jadi apa? PNS. PNS cuma 2 juta sebulan. Nah, Ustadz Somad mentang-mentang udah keluar dari PNS. Enggak, bukan itu. Banyak orang sekarang standar berhasilnya kalau sudah PNS. Anaknya di mana sekarang? Alhamdulillah sudah tamat dari ITB, udah PNS? Belum. Misalnya ada 2 anak muda mau meminang anak gadis. Calon mertuanya nanya, yang mana yang PNS? Yang ini masih ya wira swasta. Kira-kira yang diterima wira swasta atau PNS? Tuh ngaku. Kalau semua mau jadi PNS, gimana alam kita akan terjaga, terpelihara? Maka mesti lahir entrepreneur dari pondok pesantren Miftahul Huda 2, insyaallah. Nanti saya akan ketemu dengan alumni Miftahul Huda 2, tiba-tiba datang ke Pekanbaru Riau. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Kamu dari mana? Dari Ciamis. Alumni Miftahul Huda 2. Iya betul Pak Ustadz. Mau apa nih? Mau mengembangkan karamba ikan Pak Ustadz. Ikan apa? Ikan paus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ke depan sumber daya alam Indonesia yang gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, ini mesti dikelola dengan baik, dan yang mengelolanya itu adalah anak-anak pesantren. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, dan takut kepada Allah. Syaratnya cuma 2, iman kepada Allah dan takut kepada Allah. Maka Allah akan berikan 2. La fatahna alaihim barakat, akan kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pondok pesantren tetap tumbuh, yang memperbaiki di bidang siasah politik tetap ada,
ada di antara anak-anakku ini yang menjadi bupati, wali kota, wakil gubernur, menteri, presiden, menteri BUMN, menteri luar negeri dan semuanya. Amin. Koordinasinya akan terjalin dengan baik. Maka menjadi santri bukan kehinaan. Menjadi santri adalah prestasi luar biasa. Jangan ketika di pesantren merasa dibuang orang tua. Saya tidak mau itu terjadi pada anakku. Jangan nanti sore-sore duduk di bawah pohon bambu. Sampai hati ayah membuang aku ke pesantren. Duduk sore-sore, mulutnya terbuka. Bukan cuma lalat yang masuk, hantu pun masuk. Kerasukan, bebeki. Tapi insya Allah semuanya tenang, semuanya betah. Semuanya betah di pesantren. Semuanya tahan kuat di pesantren. Pesantren zaman sekarang nggak seperti di pesantren zaman Ustadz Abdul Somad dulu. Dulu Ustadz Abdul Somad di pesantren kurang gizi. Banyak teman-teman Ustadz Somad dulu ketika sholat sujud yang pertama sekaligus sujud terakhir. Gak bangun-bangun, tidur. Tapi anak-anak pesantren Miftahul Huda sehat-sehat semua. Dulu teman-teman Ustadz Abdul Somad malam baru boleh tidur jam 11. Jadi habis sholat isya itu semua harus baca buku. Wow, teman-teman Ustadz Somad bawa kamus Al-Munjid fil Lughati wal A'lam ke masjid, rupanya untuk bantal. Tapi santriwan santriwati di Miftahul Huda, miftah kuncinya aja sebesar ini, apalagi surganya. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. 2040 reuni akbar alumni Miftahul 2 internasional. Ketika itu sudah ada yang jadi duta besar di Rusia, ada yang jadi menteri luar negeri, ada yang jadi dokter spesialis. Hadirlah mereka, tablik akbar, reuni akbar alumni Miftahul Huda 2, penceramah Abdul Somad LCM hadir. Sebagian sudah meninggal. Abdul Somad masih hidup. Ada kebanggaan luar biasa. Kenapa? Ternyata anak-anakku yang dulu, yang lucu, yang lugu, sehari ini dia sudah menjadi pemimpin bangsa. Disitulah baru kita bangga melihat kebanggaan seorang kiai, seorang guru, seorang wali kelas. Bukan rumahnya yang besar, bukan mobilnya yang mewah, bukan jabatannya yang tinggi, karena mereka tak ada pernah punya ingin jabatan. Tapi ketika melihat murid-murid mereka berhasil. Ustadz Somad ketika ceramah di salah satu pulau di Riau, pelatihan, sampai di pulau itu ada satu laki-laki ngeliat terus. Pas ngeliat sekali, dia ngeliat lagi. Lihat sekali, lihat lagi. Pas lihat lagi, dia senyum. Wih, jangan-jangan nih hombreng. Gak berapa lama dia mendekat, anak muda ganteng itu mendekat. Dia tanya, Ustadz masih ingat dengan saya? Enggak, saya mahasiswa Ustadz dulu. Oh, kamu ngapain di sini? Saya PNS baru lulus dan sekarang ditugaskan di sini. Ada kebahagiaan, kebanggaan yang tak bisa dibayar dengan apapun anakku. Maka tunjukkan prestasi kalian. Ayah ibu yang melahirkan kalian 9 bulan 10 hari lamanya. Di Ciamis mengandung masih 9 bulan. Di tempat lain 4 bulan. Disusukannya kalian 2 tahun anakku. Meregang nyawa dia melahirkan kalian. Di Ciamis melahirkan masih meregang nyawa. Di tempat lain mudah. Bersin lahir. Apa yang diinginkan ayah ibu kalian? Melepuh kulitnya kena matahari demi kalian bisa sekolah. Apa yang diinginkannya dari kalian? Mereka tidak minta apa-apa. Apa ada ibu-ibu santri ini yang mendoktrin anaknya? Kamu sudah sekolahkan di pesantren, nanti kalau tamat pesantren tolong belikan mama gelang emas sebesar rantai sepeda. Enggak ada, mereka minta macam-macam.
Yang mereka inginkan hanya kalian menjadi anak yang berprestasi, berbakti kepada orang tua. Andai kami mati, kami nggak minta apa-apa nak. Kami cuma minta kalian di tengah malam bangun tahajud dan berdoa. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siap? 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 Insya Allah. Masya Allah. Ingat, sudah janji semua dengan Ustadz. Jangan ada dusta di antara kita. So sweet. Saya senang ceramah di pesantren itu. Saya jadi muda lagi. Jadi sekarang ini saya tidak merasa 43 tahun. Saya merasa jadi ya santri latihan pidato. Tapi kalau ceramah di panti jompo itu memang nangis bawaan. Kalau ceramah takziah itu memang. Tapi kalau ceramah dulu kan begitu latihan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana fursatan thaminatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hafal terus cepat-cepat. Soalnya kalau pelan grogi hafalannya hilang. Latihan. Pramuka tetap aktif. Pas hari-hari libur, hari-hari Sabtu, hari Ahad itu dulu di pesantren boleh izin keluar sama security, sama satpam, boleh keluar izin. Nah, biasanya untuk menghadapi izin itu saya disuruh karena saya agak berani daripada yang lain. Mat. Dulu mereka nggak manggil Ustadz, mat aja. Mat tolong izin. Nah, itu. Pak security, Pak satpam, kami boleh izin keluar sebentar. Oh nggak boleh. Sebentar aja Pak. Ayolah keluarlah. Cuman berteman mesti dengan kawan sahabat yang baik-baik. Jangan berteman yang enggak baik. Ustadz dulu sebetulnya baik, cuman teman kurang baik. Ustadz baik, teman kurang baik, ngajak cabut. Ustadz nggak mau, cuman karena godaannya kuat akhirnya. Man, ayo kita cabut. Oh enggak. Ayolah, yang satu ngajak. Ayolah. Ah enggak, aku nggak mau cabut. Bencong. Akhirnya kita begitu kuatnya pergaulan. Tapi kalau di pesantren insya Allah baik-baik semua. Kalaupun ada yang nakal-nakal preman, ya preman syariah. Allahu Akbar. Tapi kalau di luar sana kenakalannya sudah di luar syariat Islam, kenakalannya pergaulan bebas. Kalau di sini mana ada yang pacaran? Ada tembok Berlin di antara kita, Beb. Gak mungkin ketemu. Mau ngintip-ngintip juga gak bisa. Aduh, mana bisa? Mana bisa? Tinggi temboknya. Paling-paling mau ngintip yang agak-agak ke depan sedikit. Paling-paling nanti bisa ngelihat pas mau keluar ngambil sendal. Kalian tetap terjaga di pesantren, terjaga zahirnya, terjaga batinnya, terjaga kemaluannya, terjaga kehormatannya, terjaga rambutnya. Kalau kita pergi ke pasar mau beli buah apel, buah jeruk, mau apel jeruk yang dibungkus plastik atau yang terbuka kena matahari lisut? Yang dibungkus plastik atau yang terbuka kena matahari? Yang dibungkus plastik, paham? Gak paham, banyak-banyak makan obat pencerdas otak. Mereka paham, tapi porsi kepala mereka sudah dihabiskan oleh matan al-Ajurrumiyah. Mereka sudah dihabiskan oleh al-Kawakibud Durriyah. Mereka sudah dihabiskan oleh matan Alfiyah lengkap dengan syarah Ibnu Aqilnya. Sudah dihabiskan oleh kitab Tafsir Jalalain dengan syarah Sawinya. Sudah dihabiskan oleh Sahih Bukhari dengan Fathul Barinya. Sudah dihabiskan oleh matan Arba'in dengan syarah Al-Fathul Mubin bisyarih Al-Bari'innya. Maka tak pernah terpikir untuk yang lain. Andai pun ada yang kirim surat, "Aa, sudikah denganku?" Nanti kan kupinang kau dengan bismillah. Inilah anak-anak muda yang berprestasi, insya Allah. Nanti setelah dia menjadi dokter spesialis, jilbabnya panjang, raut wajahnya teduh bekas air wudhu, tahajudnya di tengah malam,
masuk dia ke rumah sakit Ciamis membawa jarum suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Semua yang di ruang ICU itu sehat minta pulang. Padahal semuanya selama ini stres, depresi, sempit, mau mati. Tapi begitu dokter spesialis yang alumni pesantren Miftahul Huda 2 itu datang, kedatangannya membawa rahmat, bukan membawa laknat. Tapi begitu datang dokter spesialis yang tidak tamat pesantren, yang tidak pernah belajar agama, yang rambutnya 3 warna merah kuning kelabu, bentuknya seperti durian, kukunya hitam semua, datang ngamuk-ngamuk, marah-marah. Mana pasiennya? Mana? Yang sakit-sakit itu langsung sakaratul maut. Ini Abdul Somad ini ngawur ini. Ini dalilnya dari mana? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Siapa yang menurunkan ketenangan ke dalam hati pasien itu? Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul. Baru dipegang-pegangnya, belum disuntiknya udah sehat. Loh, kok saya sehat ya Bu dokter? Karena sesungguhnya sehat itu datang dari Allah. Obat itu hanya sarana saja. Yang ngomong gitu siapa? Dokter. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Dokter yang ngomong sama saya, Ustadz Somad, saya ini bukan dokter spesialis, saya ini dokter umum Pak Ustadz, tapi pasien saya lebih banyak daripada dokter spesialis. Kok bisa gitu Pak Dokter? Karena sebenarnya jamaah itu sakitnya bukan sakit badan, tapi sakit jiwa. Jiwanya sakit, kering kerontang. Setelah diajak ngobrol, setelah diajak dialog, dibacakan zikir doa, dia langsung sehat. Loh, mobil pulang sudah siap. Oh, parkir. Saya sangka pesawat sudah manggil di Cengkareng. Penumpang Abdul Somad segera naik ke pesawat. Ting 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 ting. Habis tema yang pertama, santri berprestasi. Yang kedua, alam berseri. Santri berprestasi 45 menit. Tadi saya mulai jam 7.15, sekarang jam 8. Temanya 3. Pertama, santri berprestasi 45 menit, 1 mikrofon. Yang kedua, alam berseri. Apakah sesuai tema dengan keadaan pondok pesantren? Sesuai, alamnya berseri. Pohon-pohon kayu tidak ditumbang, tuh pohon durian belum berbuah. Durian itu kan? Durian. Ini pula ada pohon bambu. Man qata'a sidrotan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, sungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Satu batang pohon kau potong, sungkurkan kepalanya dalam api neraka. Bagaimana kalau memotong pohonnya bukan 1 tapi 5 hektar? Gara-gara memotong pohon di atas gunung, maka akar pohon tidak menahan tanah. Ketika hujan lebat, banjir, longsor, hancur semua masyarakat mati. Tidak ada keseimbangan alam. Datanglah santriwan santriwati, mereka bukan cuma hafal kitab nahwu sorob mantik balaghah balaghah ma'ani bayan, tapi juga mereka menjaga keseimbangan alam. Ini anak-anak ganteng ini menjaga keseimbangan alam. Sudah ganteng, jaga keseimbangan alam, rajin menjaga alam, menanam pohon. Mata kita kalau melihat yang hijau-hijau ini menjadi sehat. Makanya di sini banyak hijau-hijau, sampai besi pun dicat hijau. Karpetnya pun hijau.
Jangan-jangan kan Pak Wakil Gubernur warna hijau. Sorbannya pun warna hijau. Nabi itu punya jubah. Setelah jubah di dalam, itu punya jubah lagi di luar, namanya burdah. Burdatun khadra. Burdah Nabi berwarna hijau. Dan nanti orang masuk surga itu pakai pakaian sutra, sundus, istabrak, khudrun, berwarna hijau. Makanya jangan heran kalau ulama kita sorbannya hijau, jubahnya hijau, burdahnya hijau. Dan memang kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505 Masehinya 1111. Kalau mau mata awet banyak-banyak ngelihat warna hijau. Nah, lihatlah. Saya dulu percaya aja orang yang ngomong ulama. Cuman anak zaman sekarang kan pasti dia mau logikanya apa? Banyak-banyak lihat warna hijau, pakai baju warna hijau, pakai jubah warna hijau, lihat alam yang hijau. Dalilnya guys, orang sekarang kan lagi gak percaya sama ulama, gak percaya, tapi ternyata mereka sendiri yang membukakan rahasianya. Masya Allah, tabarakallah. Dokter-dokter kalau operasi pakai jubah, jubahnya warna. Kenapa dokter kalau operasi jubahnya warna hijau? Ternyata ketika dokter sedang mengoperasi membelah kulit, keluar darah berwarna, mana ada darah biru? Keluar darah berwarna merah. Mata kalau terlalu lama melihat warna merah itu dia goyang, rusak konsentrasinya. Bayangkan kalau dokter di ruang operasi matanya nggak tajam, tiba-tiba salah potong, yang mau dipotong hidung rupanya kuping. Maka untuk menajamkan mata, dia lihat warna merah, segera dia lihat baju jubah kawannya berwarna hijau. Akhirnya orang zaman sekarang membuktikan benarnya sunnah Nabi tentang melihat warna hijau. Loh, tadi ceritanya kemana? Kok sudah kemana-mana nih warna hijau? Menjaga keseimbangan alam yang tetap hijau, kiri hijau, kanan hijau. Jangan potong hutan, bakar hutan. Pondok pesantren sengaja atau tak sengaja sudah membantu dinas kehutanan. Betul? Hai Bapak Menteri Kehutanan, Dinas Kehutanan, kantor-kantor kehutanan, kami sudah mengendorse kalian gratis Pak. Kirim aja kemari beras. Pesantren tidak pernah minta apapun. Mereka hanya minta kepada Allah. Karena Allah yang memberikan segala sesuatu. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah mau memberi, siapapun tidak bisa menghalangi. Cuman kadang orang menyangka pesantren ini cuman baca kitab. Pesantren ini cuman baca hafal mahfuzat hadis Quran. Pesantren tidak peduli alam. Pesantren amat sangat peduli alam. Karena kalau alam tidak dijaga, air menjadi kotor. Kalau air sudah kotor, maka wudhu tidak sempurna. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa. Selesai, game is over. Maka santri, santriwan, santriwati menjaga keseimbangan alam. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, napasnya sudah satu-satu. Judul lagunya Menghitung Hari. Lagu yang kedua, Setengah Napasku Pergi. Wa fi yadihi fasilah. Tapi di tanganmu masih ada bibit korma. Kau sudah mau mati nak, tapi di tanganmu ada bibit korma. Fal yughrisha, tanamkan. Untuk apa nanam korma, kita sudah mau mati? Bukan kau yang akan memakan manisnya, bukan kau yang akan bernaung di bawah daunnya yang rimbun, tapi kau tetap dapat pahalanya. Kiai 38 tahun yang lalu menanam tanaman ini. Toh hari ini beliau sudah di alam barzah. Tapi kalian yang berada di bawah pohon bambu, kalian yang berada di bawah pokok kayu, pahalanya tetap mengalir kepada mereka. Untuk para kiai pendiri pondok pesantren pendahulu kita, lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada spanduk tulisannya besar, one man one tree, satu orang menanam satu tanaman, Departemen Kehutanan. One man one tree, satu orang satu pohon. Ini sudah diajarkan Nabi 14 abad yang lalu. Andai kau mau mati, sudah hampir sakratul maut, di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Kita disuruh menanam. Seandainya kita tinggal di negeri yang tropis, menanam tanaman tidak heran, tidak aneh. Tapi yang menyampaikan disuruh menanam ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah gurun pasir di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kering kerontang. Mudah-mudahan anakku semuanya dapat rezeki halal, bisa berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat nanti anakku, di sana ada satu kebun korma yang ditanam dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini korma itu tetap hidup, tidak mati. Ketika itu Salman Al-Farisi dijanjikan oleh tuannya, Salman, aku akan memerdekakan engkau dengan syarat engkau tanam 300 batang korma, aku akan merdekakan engkau. Salman menanam korma 1 batang 2 batang, lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, ada apa Salman? Aku menanam korma ya Rasulullah, tuanku menjanjikan kalau aku tanam 300 batang aku akan merdeka. Nabi ikut menolong Salman, dan hari ini kebun korma itu terus mati induknya, datang anaknya, mati anaknya, datang cucunya, mati cucunya, datang cicitnya, mati cicitnya, aduh entah apa lagi namanya. Tapi yang jelas sampai hari ini masih ada, bisa dimakan buahnya, disebut dengan korma Nabi. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan 7 butir korma Nabi, tidak diganggu setan sampai sore dan tidak akan kena racun. Tidak kena racun, tidak diganggu setan. 7 butir waktu pagi. Siapa yang nggak percaya, silakan makan 7 butir, datang ke dukun santet, silakan santet, 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 santet. Jadi Islam itu bukan cuma cerita neraka, Islam itu bukan cuma cerita sorga, tapi juga Islam menjaga kelestarian alam. Islam cerita tentang COVID. Masa iya? COVID kan baru datang belakangan Pak Ustadz. Islam sudah cerita tentang COVID. Idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada suatu wabah terjadi di suatu negeri, la taqdimu ilaihim, jangan datang ke negeri itu. Wa idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di suatu negeri, di negeri itu ada suatu wabah, la takhruju firaram minhu, jangan lari keluar dari negeri itu. Itulah yang dikenal sekarang dengan PSBB. Kalau zaman Ustadz waktu kecil dulu, PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Nabi sudah cerita tentang COVID, pelayanan masyarakat ketika terjadi suatu wabah. Apa kata Nabi? Firra minal majdzum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti engkau lari dari seekor singa. Ada yang pernah melihat COVID? Enggak, COVID hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Jangan dipakai mikroskop jadi kacamata. Nanti melihat hidung orang seperti terowongan Mina. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa melihat COVID. Makanya ada yang menantang COVID. Hari ini ada yang nantang COVID. Mana COVID? Biar saya makan pakai bakwan. Tapi Nabi mengajarkan firra minal majdzum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari wabah penyakit seperti engkau lari dari seekor singa. Nabi sedang mengumpamakan sesuatu yang tidak terlihat dengan mata, kuman, bakteri, wabah diserupakan dengan singa. Makanya tadi kita diajarkan pakai masker, menjaga protokol kesehatan. Ustadz Abdul Somad pun tetap jaga protokol. Mana tuh Ustadz ceramah nggak pakai masker? Nih,
Makanya digantungkan terus dari tadi. Pakai masker kan nggak beli dagu Pak Ustadz di mulut. Oke, kita pasang di mulut. Allah Akbar kan? Apa? Oleh sebab itu maka jangan jadi fitnah. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil covid. Ada fitnah baru di akhir zaman, fitnatil covid wa fitnatil medsos. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap santri-santri menjaga alam semesta tetap indah, nyaman dan hijau. Siap. Oleh sebab itu santri menjadi pelopor, agent of change, agen perubahan. Jadi yang selama ini tidak peduli dengan alam semesta, hantam saja, bantai saja, potong saja, sampai anak cucu tidak kenal hutan, tandus jadi gurun pasir. Nanti 200 tahun yang akan datang, orang akan berkata, wahai cucu-cucuku, di zaman dulu ada namanya hutan. Cucuku dulu ada namanya hewan, tapi sudah punah semua. Sudah namanya kelinci saurus. Punah semua hewan. Tapi hari ini alhamdulillah kita tetap jaga. Kita tidak memotong pokok kayu sembarangan. Kalaupun dipotong ada yang hasil manfaatnya. Kalau tidak, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Tidak boleh buang limbah di air yang tidak mengalir. Ada kolam empang tidak mengalir, ya bulu, bala ya bulu, baulan. Buang air kecil dia di situ. Gak boleh. Kenapa? Karena kau sudah merusak alam. Tapi kalau dia mengalir, maka boleh. La yabulanna ahadukum fil juhri. Tidak boleh buang air kecil di lubang tanah. Pergi masuk ke hutan yang hijau rimbun, lihat kiri kanan gak ada orang, nampak ada lubang tanah, lalu kemudian maaf beribu maaf, buang air kecil di lubang tanah. Boleh apa enggak boleh? La yabulanna. Ada taukid di sana. An-nahyi lit-tahrim. Enggak boleh buang air kecil di lubang tanah. Alasan dalam Hasyiah As-Sindi. Hasyiah As-Sindi syarah Sunan An-Nasai, apa kata beliau di sana? Kenapa tidak boleh buang air kecil di lubang tanah? Karena lubang tanah itu adalah masakinul jin. Ada jin-jin yang ada di dalam. Bayangkan anak jin sedang walimah, tiba-tiba datang banjir bandang, angin puting beliung, twister, tsunami. Apa enggak ngamuk itu jin? Makanya banyak orang kerasukan gara-gara mengganggu rumah jin. Kenapa tidak boleh buang air kecil di lubang tanah? Rupanya di dalam lubang tanah itu ada hasyarat, semut-semut kecil, anai-anai, binatang-binatang kecil di dalam. Tiba-tiba datang air bah tumpah. Mereka sedang pilkada. Habis baleho-baleho mereka. Rusak komputer-komputer KPU di dalam. Pernahkah orang berpikir tentang semut-semut kecil di dalam lubang tanah? Pernah? Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika pasukan Nabi Sulaiman akan lewat di tengah hutan, Nabi Sulaiman tahan, jangan lewat, jangan. Kenapa wahai Sulaiman? Aku mendengar panglima semut sedang berkata, ya ayyatuhan namlu dkhulu masakinakum. Wahai semut-semut, masuklah kamu ke sarang kamu, karena pasukan Sulaiman akan lewat. Kalau kekuasaan dipegang orang soleh, tidak ada semut yang teraniaya. Betul? Kalau santri yang menjadi wakil gubernur, maka tidak akan ada semut yang teraniaya. Betul? Makanya doa Kiai Nonop tadi jangan cuman sekedar wakil gubernur, tapi akan menjadi pemimpin Indonesia di masa akan datang. Setuju apa enggak setuju? Setuju apa enggak setuju? Bukan saya yang ngomong, Kiai Nonop. Ustadz Somad kata Kiai Nonop, tetaplah menjadi ustadz guru bangsa, ceramah kesana kemari. Ustadz Somad tetap di bidang dakwah, Kiai Nonop di bidang harakah, Kiai Agus tetap di bidang tarbiyah, Kiai UU di bidang siasah. Semuanya bekerja sama, tidak saling menyalahkan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kami seperti main bola.
Kiai Agus Malik tetap jaga gawang. Beliau tidak kemana-mana, dia menjaga gawang jangan sampai kebobolan. Tapi kemudian Kiai Nono menjadi back menjaga, Abdul Somad menjadi strikernya menyerang ke depan. Ya kalau kena bully itu resiko striker, dibully, dicaci maki, ya nggak apa-apa. Baca aja di komen-komen di YouTube itu, komen-komen di Facebook, caci maki, sumpah serapah. Ustaz Somad nggak marah, nggak pernah saya baca. Baca, saya baca juga. Cuman saya nggak bisa balas, orang passwordnya saya nggak tahu. Admin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pesantren ikut menjaga alam, santri berprestasi, alam berseri, yang terakhir bangkitkan negeri. Siap membangkitkan negeri kita? Indonesia pernah menjadi kebanggaan dunia, macan Asia, macan Asia, menggelegar, semua takut. Begitu dia tersenyum, nggak takut lagi. Ternyata macan itu ompong. Nanti akan lahir macan-macan Asia. Dari mana lahirnya? Dari pondok pesantren. Memang dia pondok pesantren, belajar nahwu sharaf, belajar fikih qawaidul fikih, tapi dia juga ngerti politik. Dia akan menjadi anggota legislatif, memperjuangkan syariat Islam lewat konstitusi, perda, peraturan daerah. Setuju? Peraturan daerah, nggak boleh keluar rumah pakai sepeda motor, duduk ngangkang. Pernah dengar perda itu? Dari Aceh. Peraturan daerah, nggak boleh. Karena kalau keluar duduk ngangkang masuk angin, dianggap tidak sopan. Peraturan daerah, siapa saja yang masuk ke daerah ini maka dia mesti menutup aurat. Datang bule pakai pakaian Eropa, masuk ke pantai mandi, datang polisi syariah ngasih kain sarung. Bule dan Pak Le, sini sebentar. Dikasih kain sarung, dibacakan perda. Ini peraturan daerah, tidak boleh di sini membuka aurat. Peraturan daerah, gak boleh pacaran, laki-laki perempuan gak mahram berjalan bersama, maka dirazia. Setuju? Kalau anggota dewannya santri semua walaupun berbeda partai, kira-kira perda ini gol atau enggak gol? Gol, karena setuju. Kita tinggal di negara demokrasi, maka perjuangkan syariat Islam melalui konstitusi. Perjuangan kita perjuangan konstitusional. Perjuangan santri ke depan adalah merubah kerumunan menjadi kekuatan. Takbir. Kita sudah terbiasa berkerumun, kita sudah terbiasa bergerombol, tapi kita belum terbiasa berbaris. Karena berkerumun itu mudah, bergerombol itu mudah, berbaris itu susah. Karena berbaris perlu ada pemimpin komando dan komandan. Kata Kiai UU, bukan kata saya. Berkerumpul, gerombol, ramai, tapi nggak jelas visi misi targetnya apa. Akhirnya hanya menjadi sumber fitnah. Tapi walaupun begitu, kerombolan itu sudah menjadi kekuatan. Alhamdulillah. Jangan berhenti hanya sampai gerombolan, perkumpulan ramai. Mesti ada barisan. Karena Allah berkata dalam Al-Quran, bukan gerombolan, tapi yang dikatakan Allah barisan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Tidak ada dalam ayat innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi gerombolan. Shaffa, barisan yang kokoh, ka'annahum bunyanum marsus. Ada komandonya, ada komandannya, ada targetnya, jelas visi misinya. Dan itu hanya bisa dikendalikan oleh anak-anak pesantren. Karena mereka sudah terdidik untuk disiplin dari mulai bangun tidur sampai tidur malam. Jamnya sudah disepakati, muttafaqun alaih, yang lewat kena hukuman. Santri sekarang nggak seperti zaman kami dulu. Santri sekarang dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak.
Zaman Ustadz Somad dulu nggak terhitung tangan ini berapa kali dipukul pakai rotan batang sapu. Masih ingat saya yang mukul? Kakak-kakak kelas yang kelas 5. Kelas 5 jadi mudabbir, kelas 6 jadi ustadz. Di atas itu ustadz tinggi di Sidratul Muntaha. Masya Allah, tabarakallah. Dendam ustadz dengan senior-senior itu? Enggak. Setiap saya ceramah keluar kota ketemu, saya enggak dendam. Cuman kalau dia ngundang saya enggak datang. Tetap silaturahim. Kami ketemuan alumni. Abang dulu yang mukul kan? Iya. Semua jadi indah. Pada saatnya jadi indah. Kenangan-kenangan yang dulu itu luar biasa. Mat, masih ingat man? Apa? Dulu kita waktu nyuri bumbu pecel. Hari Sabtu, hari Ahad itu banyak santri-santri kedatangan tamu. Emaknya datang, bapaknya datang, kakaknya datang, neneknya datang, bawa rambutan, bawa bumbu pecel. Tapi dia bakhil bin pelit bin medit. Saya nggak nakal, cuman teman-teman saya ini, Mat, yang ini halal nih, ghanimah ini. Tapi kami udah minta maaf, udah damai. Masya Allah, tabarakallah. Santri sekarang baik-baik semua. Kelihatan dari wajahnya soleh-soleh. Gak seperti kami dulu nakal-nakal. Nakal aja bisa jadi orang, apalagi yang soleh. Sekarang banyak orang yang pesimis melihat Indonesia. Gimana Indonesia ke depan? Saya tidak pernah pesimis. Makanya saya suka datang ke pesantren. Pesantren membangkitkan optimisme. Saya tetap semangat. Tidak mungkin sebanyak ini anak-anak yang soleh ini tidak akan mungkin mereka ini 1, yang 2, 3, 5 akan memimpin negeri ini. Sekarang aja sudah ada kiai yang jadi wakil gubernur, betul? Oleh sebab itu ke depan kalianlah yang akan memimpin negeri ini, anakku. Takbir. Santri berprestasi, alam berseri, bangkitkan negeri. Ceramah Abdul Somad sesuai materi. Jadi nanti mudah aja. Kalau ada yang nanya, apa ceramah Abdul Somad? Udah tinggal buat itu aja. Saya selalu ceramah itu biasanya pakai poin 1, 2, 3 atau sesuai dengan tema. Tujuannya apa? Supaya santri-santri kalau ditanya gurunya mudah ngasih jawaban. Apa judul ceramah Abdul Somad? Santri berprestasi, alam berseri, bangkitkan negeri. Intel-intel juga kalau ditanya atasan mudah menjawab. Apa ceramah Abdul Somad tadi? Siap komandan, santri berprestasi, alam berseri, bangkitkan negeri. Mantap, bubar barisan. Berapakah thariqah yang ada di dunia? Di Indonesia ada namanya Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah. Presidennya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Habib Lutfi bin Yahya memberi saya gelar Syekh Abdul Somad. Saya bukan gak hormat pada beliau, belum saya pakai, takut demam. Karena namanya terlalu besar. Di kampung saya kalau ada anak demam, dilihat, oh ini namanya terlalu besar. Jadi bawaannya meriang, panas dingin. Syekh Lutfi bin Yahya, Presiden Thariqat. Yang paling besar di Maroko namanya Thariqat Tijaniyah. Kemudian Thariqat Syaziliyah, itu ulama besar ilmu hadis namanya Syekh Muhammad bin Abdullah bin Siddiq Al-Ghumatariyah. Jadi tarekat itu banyak. Kalau di Mesir ada namanya Al-Majlisul A'la Lis Turuq As-Sufiyah. Al-Majlisul A'la Lis Turuq As-Sufiyah. Dan majlis ini boleh utusannya duduk di parlemen. Waktu zaman saya di Mesir, ketua Al-Majlisul A'la Lis Turuq As-Sufiyah namanya Syekh Ahmad Omar Hashim, rektor Universitas Al-Azhar yang juga di hadis. Jadi di sana ahli hadis, profesor, doktor, rektor, tapi juga mengamalkan tarekat. Tarekat itu adalah jalan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kelahi antara Syaziliyah dengan Naqsabandiyah dengan Qadiriyah, kemudian Abah Anom, kombinasi antara dua TKN, tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Kalau mau mengamalkan tarekat, yakinkan dua. Yang pertama ada silsilah sanatnya. Yang kedua ada mursyidnya, mursyidnya orangnya soleh.
Kalau ada sanadnya, thariqatnya mu'tabar, lalu kemudian mursyidnya orang soleh, silakan amalkan. Thariqat kita adalah thariqat mu'tabarah, tasawufnya sunni, bukan tasawuf falsafi, ahlus sunnah wal jamaah. Ustadz, ini ada thariqah baru. Thariqah apa namanya? Thariqah Somadiyah. Yang mendirikannya siapa? Uwas. Oh, nggak bisa, karena dia tak ada silsilah. Kita ikut aja yang sudah ada silsilahnya. Al-isnad minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, orang akan ngomong seenaknya saja. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan kamu ngambil agama ini dari siapa? Bersanad dari kiai-kiai kita sampai kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bersanad dari guru-guru kita sampai kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bersanad dari guru-guru Habib kita sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara membedakan petunjuk yang datang ke dalam hati, apakah itu dari Allah atau dari setan? Sementara petunjuknya sama-sama baik. Wah, berarti itu setan syariah. Lil insani lammatani. Manusia itu punya dua lammah. Lammatul malaikah, bisikan dari malaikat namanya ilham. Sedangkan bisikan dari setan namanya waswasah. Oleh sebab itu sebelum tidur kita berwudu dulu, sholat sunat witir dulu, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan baca sekarang, nanti ketiduran. Sebelum makan minta lindung kepada Allah. Anak-anak kecil didoakan seperti doa Nabi untuk Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli ainin lammah. Maka insya Allah kita terjaga, terselamat dari itu. Tapi kalau ada bisikannya sama-sama baik, disebutkan dalam kitab Al-Lumah, ditulis oleh Imam Saraj At-Tusi, ahli tasawuf. Kalau engkau masuk ke dalam hutan, ketika sampai ke dalam hutan, tiba-tiba burung-burung yang ada hinggap di pohon kayu mengucapkan salam kepada engkau. Saya masuk ke dalam hutan, tiba-tiba burung itu mengucapkan salam, assalamu alayka ya abdus somad. Waalaikumsalam. Masuk ke dalam hutan, burung-burung mengucapkan salam kepada engkau. Apa, bagaimana cara membedakan bahwa itu karomah atau istidraj? Caranya dua. Kalau mendengar ucapan burung itu ada rasa takut kepada Allah, maka itu berarti karomah datang dari malaikat. Tapi kalau begitu masuk ke dalam hutan, burung-burung mengucapkan salam, datang rasa bangga, keluar dari hutan lalu bicara, akulah wali Allah. Semua burung sudah bersatu mengucapkan salam kepadaku. Sesungguhnya kau wali setan. Kenapa? Karena tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah. Makanya saya pernah nanya, ini jadi ustadz viral ini, jangan-jangan ini dari setan. Kalau ada rasa sombongmu dalam hati Abdul Somad, berarti kau setan. Tapi kalau dalam hatimu ada rasa takut kepada Allah, makanya saya tidak pernah datang ke Miftahul Huda 2 ini datang untuk berceramah, tidak, na'udzubillah. Aku datang ingin bersilaturahim kepada mujahid-mujahid fisabilillah. Allahu Akbar. Aku datang kemari mau belajar kepada mereka bagaimana ikhlas kepada Allah. Maka niatnya mesti diluruskan. Maka kalau sampai dalam hatimu ada rasa bangga, ada rasa ujub, ada rasa sum'ah, ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqli. Ustadz, kan sekarang lagi gencar-gencarnya NKRI harga mati. Sedangkan yang dibawa mati secara hakikat adalah Islam. Manakah yang lebih tepat antara NKRI harga mati dan Islam harga mati? Kalau kita mati nanti, yang dibisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha. Ada pernah melihat waktu dibisikkan NKRI? Ada. Tapi hubbul watan minal iman. Kita tetap sayang jaga NKRI supaya kita bisa beribadah dengan tenang, supaya kita bisa melaksanakan rukun iman, rukun Islam dengan tentram, supaya tidak bisa berkelahi, berhancur lebur perang. Maka kita tetap jaga keamanan, kedamaian, tapi kita tetap wala tamutunna illa wa antum.
Jelas? Itu ada santri yang bawa korban naik ke atas, ikan-ikan besar ada dia. Santri naik ke atas. Mohon pencerahannya menyikapi hukum waris di zaman sekarang, laki-laki perempuan itu disamaratakan. Padahal dalam konsep Al-Quran jelas bagian laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Dalam kasus ini boleh apa tidak? Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. 2 kali diulang Allah dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang paling detail, ayat paling lengkap kecuali tentang waris. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Kalau ada anak kamu dapat 1/4. As-sumun 1/8, as-sudus 1/6, as-thuluts 1/3, an-nisfu setengah. Disebutkan secara detail Al-Quran. Siapa yang merubah hukum Allah, wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul fasiqun faulaika humuz zalimun. Maka tidak bisa amandemen manusia untuk merubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba untuk merubah hukum Allah. Laki-laki diberikan 2 kali bagian perempuan, bukan berarti diskriminatif, bukan berarti merendahkan perempuan. Kenapa laki-laki diberi lebih banyak? Karena laki-laki bertanggung jawab memberi nafkah, mahar nikah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya kena juga nih. Saya pakai sarung tapi di dalam tetap pakai celana. Takbir. Payah ngitungnya pakai cek. Terima kasih Tuan Guru begitu besar dari seorang ulama, dan kita hanya tunggu dari pemerintahan. Kapankah seseorang bisa dikatakan ikhlas yang sesungguhnya? Apakah malaikat tahu ada yang ikhlas di antara kita? Ustaz Somad tanya sekali lagi. Adakah malaikat tahu keikhlasan hati kita? Tidak. Iza hamma abdi bihasanatin. Kalau hambaku itu ingin melakukan perbuatan baik, catat 1. Tapi kalau dia jadi melakukannya, catat 2. Kalau malaikat tidak tahu niat kita, dari mana malaikat tahu orang ini mau berbuat baik? Maka disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah karya Imam Abul Qasim Al-Qushairi, ketika seorang hamba mau berniat baik, berbuat baik, maka dia mencium aroma yang harum semerbak. Dia catat 1. Malaikat tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka yang tahu keikhlasan itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan Abdul Somad ini ceramah karena mau subscriber, karena mau viral, wala mau viewer karena mau viral. Maka doakan supaya Abdul Somad ikhlas, istiqomah, dan mati husnul khatimah. Selalu minta doa kepada Allah, jadikan aku ikhlas ya Allah, jaga hatiku supaya jangan sampai kena ria, kena sum'ah ya Allah. Jangan sampai kita lalai lupa, karena kalau kita lalai lupa disitulah setan datang masuk menghancurkan kita. Ustadz mohon jelaskan menyikapi mengaplikasikan rahmatan lil alamin di era milenial ini Pak Ustadz, digital seperti ini Pak Ustadz. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berikan semesta alam. Buktinya dengan adanya santriwan santriwati, pohon bambu dapat rahmat, kambing-kambing dapat rahmat, binatang-binatang dapat rahmat, semut-semut dalam lubang tanah dapat rahmat, hutan dapat rahmat. Maka di era milenial ini anak-anak muda buat clock, clocknya juga rahmat. Ambil handphone,
letakkan di pohon bambu. Langsung buat video pendek. Hai guys, dimanapun berada, sebagai seorang mukmin, jangan kau tebang hutan, selamatkan hutan. One man, one tree. Sunnah Nabi SAW. Jangan lupa subscribe, like, and share. Gak sulit buat video pendek, simple, sederhana. Jadi kalau mau buat vlog, vlognya rahmatan lil alamin. Kalau mau buat channel, channelnya rahmatan lil alamin. Kalau mau buat video, videonya mendidik. Kalau mau buat film pendek, film pendeknya menjadi film yang tontonan, menjadi tuntunan. Insya Allah santriwan santriwati akan melahirkan produk-produk yang bermanfaat, entrepreneur-entrepreneur yang menyelamatkan umat dan bangsa insya Allah. Amin. Maaf, aku mau bertanya, kedua orang yang bisa bermimpi dengan kanjeng Nabi katanya orang soleh. Apakah kita sebagai orang penuh dengan dosa mungkin gak bisa bermimpi dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Ustadz? Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya maka sesungguhnya dia melihat aku. Di anna syaitana la yatamatsalu bi. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Saya bertemu dengan seorang bukan ulama, bukan ustadz, manusia biasa. Dia pegawai di salah satu kantor bupati. Dia bermimpi melihat Nabi SAW. Ketika saya dalam mimpi itu sholat, Pak Ustadz, saya lihat Nabi Muhammad jadi imam. Selesai sholat, Nabi menghadapkan wajahnya. Disitulah saya melihat dan dia mengaku, akulah Nabi Muhammad. Saya tanya, apa amalan Bapak? Ada tetangga saya ngejek saya, ngajak saya berantem. Terus saya maafkan dia. Saya pengurus masjid, Pak Ustadz. Tiba-tiba tetangga saya ngajak saya kelahi gara-gara masalah di dalam masjid. Yang benar saya. Siapapun ditanya yang benar saya. Dia nantang saya ngajak berantem. Saya nggak mau. Malamnya saya mimpi Nabi. Ternyata kita bisa bertemu dengan Nabi kalau kita mau memaafkan orang lain. Saya tanya si bapak, bapak nggak mau berantem itu bapak takut dengan dia? Enggak Pak Ustadz, saya ini jago karate, sabuk hitam dan satu. Kalau mau saya tinju dia mati. Dia jago karate, sabuk hitam, masih muda, sehat walafiat, punya jabatan di kantor bupati, tidak mau berkelahi, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi karena ketulusan hati, kebaikan. Andai saya ada yang seperti posisi dia, sabuk hitam, jago karate, patah-patah saya buat. Oleh sebab itu maka maaf juga luar biasa. Ini salah satu contoh manusia biasa yang bukan ulama bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bolehkah ketika hukum negara atau hukum sudah tidak ditegakkan kita tegakkan secara pribadi? Kalau boleh gimana caranya? Kalau tidak boleh bagaimana solusinya? Nabi SAW di kota Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan lemah teraniaya, maka solehnya untuk diri dan keluarga. Jadi kalau kita merasa dalam keadaan teraniaya tidak bisa menegakkan hukum Allah, maka dakwahnya hanya untuk pribadi dan keluarga. Periode Makkah Al-Mukarramah. Tapi ketika sudah di kota Madinah Al-Munawwarah, dia punya kekuatan, maka dia wajib menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, kita bisa memasukkan hukum-hukum syariat Islam ke dalam konstitusi melalui peraturan daerah. Kalau DPR nggak setuju melalui Perbup, peraturan bupati, Pergub, peraturan gubernur, Perwako, peraturan wali kota, maka insya Allah dalam demokrasi suara terbanyak itulah yang menang. Kalau yang banyak orang baik, yang banyak orang soleh, yang banyak orang puasa sunat, yang banyak santri, maka kebenaran pasti akan menang. Makanya jangan hiruk pikuk dakwah ini hanya dalam pesantren saja, tapi ditebarkan di tengah seluruh umat sesuai dengan profesi kita masing-masing. Tablik akbar tidak hanya di pesantren, tablik akbar di stadion, tablik akbar di GLBK Bandung Lautan Api, 100.000 orang, tidak hanya santri, semua pengusaha, bisnismen, masyarakat, pemabuk, yang mabuk-mabuk pun ikut pengajian, sementara ngaji berhenti mabuk, habis itu mabuk lagi. Paling enggak pas mabuk itu dia berhenti, paling enggak pas sedang pengajian dia stop sejenak.
Nah, ini dakwah, ini ada ring 1, ada ring 2. Ini yang santri-santri ring 1, baca kitab. Tapi ada yang ring 2, ada yang ring 3. Oleh sebab itu maka ini mesti dikelola dengan baik dakwah-dakwah ini dengan berbagai macam metodenya. Itulah yang dapat Ustadz Somad sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tidak baik dari hamba Allah yang dhaif. Maukah santriwan santriwati memaafkan silap salah Al-Fakir Abdul Somad? Sudikah mendoakan Abdul Somad supaya istiqomah dan mati husnul khatimah? Mudah-mudahan kita dipertemukan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqanallah lima yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.